sedang main ternyata. Iya Pak. Saya juga baru tahu di sana ternyata di Bandung Pratika itu tidak mengatur dia pakai mystery box gitu. Jadi dia tampilkan rumus ini di box ini hasilnya apa gitu. Jadi anak-anak ini nebaknya hasilnya berapa, tapi kita perlu studi di box ini hasilnya. Nah, padahal sama aja, cuma bedanya penasaran aja. Sekolah kita masuk juga agak beda Pak. Iya, makanya nerangin buat kami pun siswanya belum tentu nyambung udah 3 sama aja tuh di nanti ke itu ada sampai gurunya tuh nyerah deh. Apalagi ada anak, mohon maaf, berkebutuhan khusus. Ya. Nah itu khusus banget itu. Itu beda penanganan itu. Di sana ada Pak yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau ketemu dengan ibu-ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ibu-ibu ketakutan sama dia kalau langsung dicopot itunya. Iya. Apanya copot? Yang mau ininya. Iya. Jadi ibu-ibu saya tuh kalau udah dekat langsung menyingkir. Tapi harus sekali dikeluarkan itu enggak dilayani. cowok apa cewek Pak? Cowok. Untung ibu gak di sana ngajar. Jangan apa? Kalau ibu di sana ngajar mungkin. Ya begini ya. Yang mensiasatinya pakai itu Pak Bu, pakai rompi Bu. Gitu. Pakai tas dari di depan gitu. Ayo, benar ya kita. Pakai tas itu taruh depan bukan. Tetap harus dilayani Pak ya. Kayak gila. Tapi bukan berarti ya kan. Tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dikeluarkan. Sudah Bapak Ibu. Yang mau mengungkapkan perasaannya silakan. Dari tulisan tadi. Yang belum siapa ya? Semuanya sih harus aktif sih. Mati lagi. Baca pakai ini ya. Bisa Pak, pakai dulu Pak. Biar lebih jelas. Iya. Bu Agustin. Yang belum kayaknya. Apa nih ya? Bu Agustin baru datang. Iya. Boleh. Saya muridnya 40 tuh, 93, 40-40-nya tuh. Bener, semuanya berani ngomong. Saya belum datang aja, Pak saya mau ngomong. Udah, belum mulai deh. Udah, apalagi nih Pak hari ini gitu. Jadi apa ya? Jadi apa namanya? Habitatnya jadi ada keinginan belajar. Yang belum siapa? Harus datang Pak. Datang itu bagus sih. Berdatang. Gak apa-apa ya Pak. Ya berdatang. Menulis tunggu selesai dulu. Panjang Bu Agustin. Panjang banget. Dia kan cerita dulu. Iya. Hah? Yang lagi nggak mau. Itu Pak belakang itu. Oh, iya. Belakang nih. Nah, ini dia paling belakang. Oh baru nulis. Lu ya baru nulis. Pura-pura menulis. Harapannya apa Pak? Harapan saya untuk pertanyaan pertama, setelah saya nonton video ini, saya sebenarnya semangat gitu ya dengan video yang tadi dan juga penjabaran dari Pak Andi. Harapan saya sebagai guru bisa memberikan siswa ya, intinya senang, bersemangat ketika khususnya mata pelajaran saya ada di kelas, serta siswa bisa memberikan motivasi juga kepada teman yang pada saat itu tidak bersemangat atau gimana ya, kurang memperhatikan atau ngantuk gitu atau lain sebagainya itu. Dari itu harapan saya, serta karena sebagai guru, sebagai fasilitator saja gitu kan, mendengarkan serta mengawasi, itu harapan
saya. Lalu kiat atau hal yang saya ingin lakukan dengan harapan tadi, saya mau memberikan sedikit permainan kecil yang mengasah otak anak-anak. Karena saya kan guru PJOK gitu, lebih banyak praktek dibandingkan teori terus, dan saya juga lebih senang seperti itu, banyak praktek gitu. Contohnya permainan kecil mungkin bisa si anak-anak ini diberikan teka-teki gitu kan, atau disuruh menganalisa sebuah permainan gitu. Karena di PJOK itu ada permainan bola kecil, bola besar. Tentunya mereka akan punya caranya masing-masing untuk mengetahui atau menganalisa dari sebuah permainan tersebut. Tujuannya apa? Saya membuat kiat tersebut agar anak-anak ini terpacu gitu, terpacu ketika nanti mata pelajaran saya datang lagi, dia udah nyariin, wah Pak Gufur nih minggu depan, saya harus siap nih gitu. Di rumah udah mempersiapkan diri, agar mereka terpacu dan otaknya terasa gitu ya, rasa ingin tahunya lebih dan punya rasa percaya diri serta berani mengambil keputusan. Jadi itu aja sebenarnya, lebih ke praktek mungkin nanti gitu. Terima kasih Pak. Pak, itu harapannya dari anak buahnya, harapannya pengen ada teka-teki ya. Butuh alat nggak itu? Teka-teki ini butuh alat nggak itu? Pak Iqbal, minta alat dia mengembangkan kan, mengembangkan suaranya. Oke, itu tadi salah satu contoh harapan dan kiatnya sebagai tenaga pendidik. Kita tadi dari guru olahraga, sekarang ibu-ibunya, ibu ngajar apa? Dan itu lah, saya mau dengar harapannya dari guru bahasa Inggris sama kiatnya. Terima kasih Pak. Untuk menurut saya, harapan saya setelah saya tadi menonton video dari Ki Hajar Dewantara, harapan saya dengan adanya perubahan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka, siswa atau peserta didik dapat lebih bersemangat dalam metode pelajaran yang baru dan lebih berkarya serta kreatif, terutama dalam pelajaran saya bahasa Inggris yang biasanya mungkin mata pelajaran yang ditakutkan atau membosankan ya. Harapan saya dengan kurikulum baru ini mereka dapat lebih bersemangat atau menanti-nanti untuk pelajaran bahasa Inggris ya Pak. Serta kiat atau hal yang akan saya lakukan sebagai tenaga pendidik di SMK Widya Manggala, yaitu berusaha agar proses belajar mengajar saya di kelas lebih menyenangkan. Sama seperti tadi Pak Gofur juga mungkin akan mengadakan games-games kecil ya, karena kalau di bahasa Inggris contohnya lebih kepada listening ya Pak. Mereka kayaknya lebih bersemangat dalam belajar listening dibandingkan dia mendengarkan saya bicara gitu. Itu sih Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu lagi berbalik ini ya Pak, mendengarkan ya, sulit sekali ya kalau mendengarkan ya. Begitu kita kadang-kadang kita juga sulit mendengarkan orang bicara, apalagi itu si Andik Pandi ngomong apa sih, karena gitu kan, paling sama-sama aja gitu kan, sama yang lain ya sama, iya memang sama gitu kan. Sekarang kita sebagai pendengar, saya pun juga sama, awal waktu di PMCI Bandung ngomong apa sih ini Pak Didang ya kan, udah gitu dia nyanyi-nyanyi mulu ya kan. Saya tuh belajar sama Pak Didang tuh hafal lagunya doang, materinya terkadang lupa juga ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang kita malas mendengar, ketika nyanyi baru kita bangun ya, kita ya hafalin yang pas nyanyinya doang kan, materinya nggak hafal. Itu saya merefleksi diri dan mengetahui kekurangan saya, berarti saya salah karena ketika materi saya tidur gitu. Ya wajar saya dapatnya cuma nyanyi doang gitu kan. Nah semenjak itu saya hari kedua enggak, saya usahakan mataku saya ganjel gitu kan. Di Bandung kan dingin kan, udah gitu kalau kita mau cek
5 jam, ya kan? Terus sampai malam lagi, tidur itu jam 10. Ini sekolah penggerak apa pengerak ini? Ya. Kayaknya kita dibuat sibuk sekali Pak. Tapi pada akhirnya saya ketemu kata-kata beliau, Pak Didang, lihat positifnya saja, yang negatifnya buang. Mulai hari kedua, ketiga saya baru hafal, dan akhirnya saya dipercaya menjadi asisten Pak Didang. Di mana-mana saya kalau dia nggak bisa trainer di Jaswara, yang dikirim saya. Gitu. Jadi ya itu bagian dari saya ternyata ada kurangnya juga gitu. Sama manusia semua itu dari ibu siapa? Panik ya, bahasa Inggris bisa dieksploitasi Bu, bahasa Inggrisnya sampai keluar bisa. Promosi di Widya Manggala berani Bu ke Singapura. Ya siapa tahu gara-gara ibu promosi dia pindah ke Indonesia gitu kan, lihat wah Widya Manggala. Kita boleh bermimpi Bu ya, boleh saja sastra itu. Yang kalau misalnya orang Indonesia baru tertarik, ya udah orang luar negeri tarik ke sini ya, coba pakai bahasa Inggris. Nah kalau ibu yang baru datang, ya, salam kenal Pak, nama saya Agustin. Saya mengajar untuk produktif kantorannya. Jadi untuk harapan saya untuk khusus kurikulum Merdeka ini, sebisa mungkin untuk sosialisasi kurikulum ke siswa, karena terus terang saya secara pribadi aja kurang paham apalagi siswanya. Terus yang berikutnya untuk kedepannya itu antara guru dan siswa yang untuk dapat beradaptasi dengan teknologi, karena untuk produktif sendiri Pak, khususnya saya kan kearsipan. Kalau kalau harus sehari-hari itu terus terang agak membosankan gitu ya Pak, karena harus bikin guide dan sebagainya. Jadi kalau untuk teknologi ini hanya untuk keterampilan tangan, jadi untuk gunting, mengukur dan sebagainya. Nah terus untuk kiat-kiat yang saya akan lakukan itu, jadi sebisa mungkin untuk kedepannya saya mendokumentasikan kegiatan penelitian saya, karena kalau seandainya hanya berupa teori aja, tentunya siswanya kan ngantuk ya, makanya kemungkinan kedepannya setiap bahan praktek yang akan dilakukan itu mereka harus mendokumentasikan gitu. Jadi setiap dia membuat apa, dia selain hanya teori selain praktek dia harus teorinya dulu dilupakan gitu, jadi biar lebih paham. Jadi kalau untuk produk sendiri kan untuk per jam per minggu itu lumayan cukup panjang ya Pak. Jadi kalau hanya teori-teori saja waktunya terasa lama gitu Pak. Kalau praktek kan hanya sebentar, itu aja Pak. Terima kasih. ternyata harapan Bapak Ibu luar biasa ya. Kiatnya juga bisa bilang lebih ke implementasi Bu ya. Gak ada teoritis ternyata Pak. Guru-gurunya udah merdeka ini Pak. Tinggal bikin kurikulumnya aja sendiri, desain sendiri Pak. Jadi gini, kalau saya buat berbagai praktik baik di SMA 93 itu awalnya juga tersiok-siok, apalagi tidak ada contoh-contoh. Kita tuh masih meraba-raba. Ya kalau ngerabanya benar, kalau ngerabanya salah repot. Di 93 tuh tabrak sini, tabrak sana, nanya sana, nanya sini, gak ada tuh. Yang namanya format ATP, modul aja gak ada Pak. Kita diberi kebebasan bikin modul aja sendiri. Akhirnya kan kepala sekolah penggerak itu berkumpul. Nah, muncullah ini ATP sekarang, modul ajar, jenis-jenis itu gara-gara kita mencari formula yang tepat. Jadi kementerian itu hanya ngasih kebijakan turun, nah lo terserah merdeka mau bikin sendiri kayak gimana bentuknya. Jadi kita benar-benar waktu itu buta. Apalagi saya guru biasa bingung, kepala sekolahnya bingung, apalagi kita yang di bawah. Lebih bingung lagi, Pak ini ada contohnya? Nggak ada kata Pak Sekda. Nah, kalau nggak ada gimana? Bikin sendiri. Akhirnya kita dilatih ke Bandung, terus dilatih lagi ke P2 PTK Negeri Sawit. Berapa kali saya dilatih, nggak bisa pindah, saya terlatih, bingung juga. Sampai saat ini tuh saya masih bingung merumuskan. Untungnya pada detik-detik karena saya sering ngamen di Jakarta Barat, jadi dengan sendirinya. Oh, ternyata saya menemukan formula ini dari sekolah lain Bu, bukan dari saya. Saya hanya menerima informasi. Oh, dari
karena begini tadi, saya kamu, pas ketemu, pas sekolah juga bikin, udah jadi guru-guru jadi bikin modul aja, pas sekolah bikin ATP dan tujuan pembelajaran, udah jadilah patokannya sih capaian. Jadi awal-awal 93 itu pertama Bapak Ibu yang dilakukan adalah guru BK, sini ada guru BK. Nah, guru BK itu melakukan asesmen diagnostik yang non kognitif. Jadi di awal ajaran awal pertama kali itu guru BK menyiapkan beberapa pertanyaan. Misal latar belakang siswa. Yang latar belakang siswa apa aja sih? Misalnya pekerjaan ayah, ibu, ekonomi. Kayak tadi saya pertama tadi. Saya tanya ibu dari keluarga apa, latar belakangnya apa. Jadi itu yang harus dikumpulkan dari seorang guru BK. Terus minatnya apa? Kamu mau cita-citanya apa? Ditanya di situ. Dasarnya kamu memilih cita-cita itu apa? Gitu. Jadi ditulis. Jadi guru BK membuat diagnostik nantinya. Nah itu kalau sudah jadi, itu nanti dibagikan ke guru-guru mapel. Dia guru-guru mapel tahu, oh si A ini ternyata dari keluarga ini. Kalau misalnya dia PJJ gimana? Ekonominya kurang nih misalnya. Jadi dari situ, dari awal diagnostik dari guru BK itu semuanya nanti bisa memahami anak satu persatu. Nah setelah guru BK mendapat jawaban ya, latar belakang sosial dan sebagainya bla 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 tentang si siswa. Nah guru mapel juga melakukan diagnostik. Nah kalau guru BK di awal ajaran, tapi kalau guru di setiap pelajaran, di setiap awal pelajaran, guru-guru mapel itu melakukan tes diagnostik, tapi yang kognitif bukan non kognitif. Yang kognitif, maksudnya apa? Misalnya guru bahasa Inggris tanya tentang materi-materi yang kamu dapat dari di SMP dulu bahasa Inggris tentang apa? Dasar-dasar bahasa Inggris di SMP. Apakah sampai present atau sampai apa gitu kan, apa sampai past tense atau udah apa gitu. Ditanya tuh guru bahasa Inggris, apa yang kamu ketahui tentang past tense, apa yang kamu jadi patokannya pertanyaan di SMP. Karena fase SMP harus dilewati dulu baru bisa ke fase SMK atau SMA. Karena itu dulu, kalau itu belum beres, kita nggak bisa paksakan untuk fase SMK-nya. Kita harus perbaiki itu dulu. Kalau ini berarti kurangnya sedikit. Guru mapel matematika juga sama. Guru matematika membuat diagnosis, ya. Apa yang kamu mau tahu tentang diferensial? Apa yang menurut tentang integral? Menurut kamu integral itu apa sih? Jadi di awal tuh buat pertanyaan semua. Nah, ketika kita sudah dapat, kita sudah memetakan siswa, ya, kita sudah bisa memperlakukan kelas itu bagaimana. Jadi kelas A, kelas B belum tentu sama perlakuannya nanti, karena tergantung yang di kelas itu rata-ratanya apa. Nanti minta data dari guru BK, jadi disinkronkan. Oh, berarti aku harus melakukan ini di kelas ini. Oh, berarti aku harus melakukan ini di kelas ini. Jadi gitu. Jadi awal-awal itu begitu Pak. Kita disuruh bikin asesmen namanya, asesmen diagnostik, mendiagnosa keadaan siswa, kesiapan belajar siswa. Jadi itu awalnya ketika ibu masuk ajaran baru, langsung dibuat kayak kuesioner kali ya, pertanyaan-pertanyaan untuk mereka jawab. Nah, nanti habis itu kalau sudah, baru yang tadi masuk minggu kedua suruh berdiri. Kita pastikan apa yang dia tulis itu sama sama yang dia katakan. Nah, silakan berdiri, perkenalkan diri. Kamu dari daerah mana, asalmu apa? Jadi apa yang sudah kita tanya, ditanyakan kembali. Kita dapatnya dari guru BK, oh dia katanya dari keluarga petani. Enggak, saya anak petani sama di kelas checklist. Jadi kita harus memperlakukan dia seperti apa. Karena kan masing-masing person ini unik kayak dia, beda-beda. Jadi kita butuh data. Kita kan bukan dewa, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat yang langsung tahu ini anak ini harus diapain, ya kan? Kita kan butuh data. Itu data awalnya. Asesmen diagnostik. Ada dua, non kognitif, berarti latar belakang sosialnya, dan yang kognitif, kompetensi awalnya. Jadi kayak gitu. Jadi SMA 93 jadi tidak kesulitan gara-gara itu udah, oh iya, aku harus bisa pakai standar ini. Jadi beda kelas, beda perlakuan Bapak Ibu kita. Karena memang tadi kan bilang katanya setiap anak unik, masing-masing beda. Jadi saya harap nanti Bapak Ibu ketika masuk belajar di awal baru lakukan asesmen tersebut. Nah, yang kedua ada asesmen formatif.
yang saya katakan tadi itu penilaian pada saat sudah ada materi atau konten. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan saya 4 atau 5. Walaupun jawabannya dia singkat, dia panjang, kita lihat di anaknya gimana, ya kita sama, kita lihat 85, dia 85. Loh, kok nggak adil gitu ya? Nggak adil kok dia cuman sekata saya berkata-kata kok dia sama. Itu tadi, karena kita nggak data belakangnya. Ya kalau kita tanya anak inklusi dia berkata-kata udah bingung. Loh, ini inklusi benar sih? Benar apa anak inklusi apa bukan sih? Kok dia ngomong seperti orang ngomong panjang gitu ya? Kayak gitu. Jadi emang kamu mau jadi seperti dia? Gitu aja. Kalau mau jadi inklusi silahkan. 95 kamu lebih tinggi. Gitu. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi pertama tadi sudah diagnostik, formatif, penilaian langsung. Ketika dia bisa menjawab, ketika dia bekerja kayak tadi, Bapak Ibu ini harus saya nilai. Ini saya nilai, ibu ini saya tidur, ini saya nilai. Jadi gitu pendapat mereka kita nilai semua. Terus yang terakhir sumatif. Nah itu ya sumatif yang tertera, yang sumatif itu baru konten. Materinya konten. Apa yang kita ajarkan itu yang diujikan. Nah itu nanti digabung formatif, sumatif jadi satu nilai. Ya, jadi kalau sumatif itu ada sumatif harian, berarti SHS sumatif harian. Ya. Terus ada tadi bilang STS sumatif tengah semester, SAS sumatif akhir semester, SAT sumatif akhir semester. Cuma bedanya itu aja. Kalau itu dulu PTS ya kan nggak ada perubahan, cuma berubah nama doang. Gitu. Cuman nilai jadi satu. Kalau yang dulu ada terakhir saya sudah jelaskan jawab, tapi menjadi satu. Jadi itu yang dilakukan Pak di 93 awal-awal anak-anak dites diagnostik BK itu bergerak. BK satu atau berapa? Satu ya. Satu cukup lah ya. Kalau di 93 kan ada 252 anak, jadi harus dibagi 3. Jadi dia menangani masing-masing kelasnya. Jadi kayak gitu. Jadi setelah itu baru guru habis dari itu guru memiliki kesempatan untuk merevisi modul ajar yang sudah dibuat awal. Kan awalnya guru sudah buat modul ajar, tapi ketika melihat sumber daya siswanya seperti itu bisa dirubah, boleh aja diturunkan kompetensinya. Ternyata anak pelajaran ini lemah di literasi nih, berarti diturunkan lagi ininya, kompetensinya nggak terlalu bernumerasi ya. Jadi kita fokus ke literasi. Jadi kayak gitu. Modul aja boleh dirubah. Modul aja itu kayak RPP kan. RPP itu semakin bagus, semakin baik, semakin banyak direvisi, dicoret-coret. Bukannya rapi. Kalau selama ini RPP pengawas itu rapi ya. Tapi maknanya enggak. Tapi kalau RPP sering ada coretan itu malah bagus. Karena kita merubah, merevisi sejak ini kan melihat keadaan. Jadi yang cocok untuk anak kita apa? Modul aja itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Yang mendesain itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bebas, mungkin FPP modul aja kayak apa itu terserah. Yang penting anak bisa terlayani intinya. Yang penting anak bisa terlayani, benar kata Pak Edward tadi, biarpun inklusi seperti itu menakutkannya, kita harus dilayani ternyata ya Pak ya. Suka nggak suka kita namanya juga tadi dibilang diajar dari antara menghamba. Bayangin guru suruh menghamba kalau guru menghamba, bayangkan tuh. Berarti melayani. Kalau modul ajar bukan disesuaikan nasional, modul ajar dulu. Iya, tetap modul ajar ada yang disesuaikan dengan itu adalah komponennya Pak. Komponen-komponennya harus ada. Jadi tetap harus ada angkanya, tapi isinya kan beda-beda. Iga kambing sama iga sapi kan beda, tapi sama-sama iga gitu kan. Kayak gitu lah. Jadi tergantung kemampuan anak itu, apakah dia dagingnya seperti sapi atau kambing. Kalau sapi lebih besar. Cuma tetap sekolah itu bergantung karakteristik sekolahnya tadi. Apakah di sekolah kambing atau di sekolah sapi gitu kan. Jadi iga tetap ada iga, kepala tetap ada kepala. Gitu. Jadi maksudnya sesuai nasional itu ya rangkanya. Tapi pengembangan di dalamnya ya gurunya. Makanya itu merdekanya itu guru merdeka membuat modul ajar, bebas membuat modul ajar. Tapi dengan catatan ya ada judulnya lah, ada nama penyusunnya lah, ada apa sih namanya identitas sekolahnya lah, masa modul atau modul ya itu yang bisa
Yang salah lagi, modul aja itu nggak ada yang salah Pak. Mau bikin apa aja nggak ada yang salah. Yang salah itu yang nggak buat modul aja, itu salah. Bebas Bapak Ibu, silakan aja. Yang penting ada ketentuannya. Pembuatan penyusunan modul aja itu ada 22 komponen. Banyak. Mau 18 boleh, silakan. Karena ada 4 komponen yang memang kalau ini bagi apa ya, bagi yang berkemampuan anak luar biasa baru 22 modul. Tapi kalau kita misalnya anaknya menengah ke bawah ya kita cukup 18 komponen saja yang digunakan. Gak usah dipaksakan, kan tadi nggak perlu dipaksakan. Jadi kita pakai yang 18 modul aja. 93 aja belum berani pakai 22 komponen, masih 18, bahkan 16 mungkin ada. Nggak apa-apa, yang penting guru nanti kedepannya mau direvisi lagi, tambah lagi mau dia 17, 18. Yang penting kitanya mau berubah, mau mengubah. Intinya begitu Pak. Jadi kiatnya adalah 93 seperti itu, menggali informasi dari murid, lalu diolah LBK sama guru, mapel, baru penyusunan modul. Itu yang idealnya Pak. Tapi kan kalau kita nggak terbalik ya, kita buat modul aja dulu tanpa melihat peserta didiknya dulu. Tapi nggak apa-apa, itu draftnya dulu kan. Ketika kita sudah tahu petanya di lapangan, kita buat boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting tidak menyalahi 22 komponen atau 18 komponen tersebut. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup jelas Pak? Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut. Pak Andi, Ya, ada pertanyaan? boleh nggak aku bertanya Pak? Boleh Pak. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Pak ya. Iya, saya juga guru Pak. Iya, oke. Makasih Pak Andi, Pak Widianto. Namanya Pak Widianto, ini Andi Widianto Pak. Kalau Bapak kan Andi Wati ya. Gini loh Pak Andi. Kalau tadi Bapak bilang langkah yang pertama dilakukan oleh sekolah untuk siswa baru sekarang kelas 10 adalah melibatkan guru BK dulu. Apa yang dilakukan guru BK tadi Bapak bilang diantaranya mendata, menetapkan, ya kan? Menetapkannya dari segi aspek sosiologis, latar belakangnya, kehidupannya bagaimana. Nah, kalau sudah terpetakan ini, juga guru mapel juga melakukan seperti ini, ya kan? Asesmen diagnostik kognitif, ya kan? Nah, kalau sudah kita dapatkan ini, pertanyaan saya, boleh nggak atau salah nggak sekolah melakukan pengelompokan sistem klasikal gitu loh. Jadi yang kompetensinya kita bicara IQ lah ya, IQ-nya sekian di kelas ini, yang IQ-nya rendah di kelas ini. Dengan sendirinya nanti kalau kita buatkan seperti itu, guru bisa menyesuaikan cara mengajarnya, ya kan? Tidak mungkin semua yang 36 orang di kelas itu menginginkan cara guru mengajar dengan sistem cerita atau sistem nonton video. Gak mungkin itu. Ada yang lambat, ada yang cepat, kan begitu. Nah itu pertanyaan saya. Boleh nggak sekolah melakukan klasikalan? Ya. Yang kedua, kalau kita lakukan atau sekolah lakukan itu, kira-kira ada dampak negatifnya nggak? Seperti itu. Itu saja mungkin sementara. Pak Andi, monggo arahannya. Terima kasih. Ini esensi banget. Ya, Makasih Pak Edward. Nah, jadi pengklasikan, pengelompokan loh ya. Sebenarnya nggak boleh kita mendikotomikan anak pintar, anak kurang pintar.
ya bukan bodoh ya, sama sekali nggak bodoh gitu ya, klasifikasi gitu ya. Itu tidak boleh Pak, itu sama aja nggak merdeka jadinya. Justru di situ dicampur itu guru melihat gitu kan, keberagaman itu menjadi sesuatu yang harus ditangani di dalam suatu kelas ya. Jadi di situ guru memang harus lebih dalam memahami muridnya, yaitu tadi berdasarkan BK-nya. Jadi tidak boleh pintar sama pintar, karena di situ tidak ada yang namanya kolaborasi nantinya. Ya, kalau misalnya semua pintar-pintar, nanti yang ada kompetisi lagi, balik ke kompetisi. Jadi bukan lagi ke kolaborasi. Kan di sini kan ada dimensinya adalah gotong royong. Jadi sama dijunjung ringan sama, ya kan saya lupa tuh. Jadi lupa ya. Ya jadi intinya gitu. Jadi justru temennya yang lambat itu justru ya disemangatin, tapi untuk ditarik untuk jadi pintar nggak bisa. Kan tadi orbitnya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang penting dia terlayani semua. Jadi saya tidak sarankan untuk diklasikan. Jadi tetap membaur ya. Mereka punya hak yang sama untuk mendapat guru yang terbaik ya. Kalau misalnya anak pintar-pintar terus dapat guru yang pintar, yang kurang pintar gimana? Merasa di ini dong, ya kan? Iya, didiskriminasi. Jadi lebih baik nggak apa-apa nyampur aja ya. Mudah-mudahan dengan adanya percampuran itu tertular begitu. Tertular artinya bukan berarti dia cepat juga, dia tetap lambat tapi dia bisa menyelesaikan. Walaupun menyelesaikannya 2 hari. Kalau yang pertama kan 1 hari sudah selesai. Mungkin ada juga yang sampai 3 hari baru selesai. Tetap kita layani kok. Sampai sebulan juga tetap kita layani, nggak apa-apa. Kita tunggu sampai bisanya dia gitu. Jadi guru tinggal nunggu aja, nggak capek sebenarnya. Ya kamu bisanya apa sih? Gituin aja. Udah kamu bisanya apa? Misalnya kalau bisa nunggu ini nggak bisa ini, udah kamu bisanya apa? Terakhir gitu aja Pak. Oh ya udah, kamu bisa itu, udah. Itu aja. Yang penting anak terlayani dan merasa diorangkan Pak, walaupun dia nggak bisa. Gitu. Jadi ya udah kayak misalnya, udah sini santai. Kamu maunya apa? Pelajaran Bapak mau misalnya apa? Kalau yang lain kan udah bisa bikin senyawa, ini kamu maunya apa? Pak saya tahunya ini udah tulis. Jadi gitu Pak. Jadi kalau begini, kita tanya anak, maunya kamu apa sih yang kamu lakukan? Makan aja Bang, gak usah belajar. Kan di luar konteks. Sebentar. Iya. Itu hanya contoh. Hanya contoh. Iya. Makan aja Pak, gak usah belajar, saya nggak mampu kan begitu kan? Ini Ah. hanya contoh. Sementara ada CP-nya kan capaian Capaian. pembelajaran. Bapak tadi bilang kita memberikan nilai sesuai dengan kemampuan anak. Ya kan? Kemampuan anak tidak mungkin Bu Vivi nilainya dengan Bu Husna yang walaupun mereka ini 2 satu kelas kan begitu. Nah, ada nggak di kurikulum Merdeka ini KKN? Tidak ada, itu dia. Tidak ada. Namanya KKTP Pak. Sebenarnya sama. KKTP itu kriteria apa ya tadi lu? Tujuan pembelajaran KKTP. Kriteria kayaknya saya lupa tentang. Jadi sama kayak KKM, cuma bedanya dia KKM-nya standar kebijakan guru. Jadi KKM itu standar kebijakan masing-masing guru. Jadi walaupun Husna nilainya 9, Bu Vivi nilainya 5,99, contoh, udah naikkan aja lah si Vivi. Iya, itu kebijakan guru. Kebijakan gurunya. Iya, itu memberikan lagi. Jadi guru punya, jadi gini, walaupun dia nggak hanya ujuk-ujuk langsung juga Pak ya, tapi dia kita lihat proses usahanya dia sampai mana dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung dari 5 langsung 9, enggak juga, enggak gitu. Itu namanya mendidik. Mendidik misalnya, ya udah tadi masa rumusnya ini tuh udah kita turunin lagi, gitu. Turunin lagi Pak, tujuan pembelajaran kita turunin. Kalau yang ini bisa nggak? Kalau yang misalnya kalau dia nggak bisa berlari, udah kamu jalan aja, bisa nggak jalan? Bisa. Yang penting masih ada kontennya Pak, masih ada materinya. Berarti nggak ada dong namanya tidak kelas ya? Tidak ada seharusnya. Iya, seharusnya tidak ada. Karena nggak ada KKN. Biar Pak Eko tahu, kan kadang ngotot KKN Kembali lagi dari pertanyaan tadi, saya sedikit agak ingin menyampaikan
kalau kita di kelas 11 dan 12 ini kan berarti kan masih berpatokan bahwa KKN itu ada. Ya. Nah, tadi Bapak bilang kalau nantinya di kelas 10 berarti tidak ada KKN. Otomatis yang nantinya kelas 10 akan melanjutkan ke kurikulum merdeka di kelas 11 ketemu dengan kami umpamanya. Betul. Nah, pertanyaan kami adalah begini. Berarti kalau di kelas 11 dan kelas 12 ada suatu standarisasi bahwa mereka harus mencapai sekian, dan di kelas 10 yang nanti yang tidak ada KKN, ini kan otomatis nantinya kan hampir semua sekolah termasuk saya umpamanya kita akan melakukan rapat kenaikan kelas atau rapat evaluasi hasil belajar siswa. Nah, biasanya ini yang kami bahas, Pak. Siapa yang tidak belum mencapai KKN? Apakah sudah ada pemberian remedial dan sebagainya, dan pokoknya dia seperti itu. Nah, berarti kalau seumpamanya tadi Bapak bilang, oh nanti tidak ada lagi KKN, dikembalikan kepada siswa. Berarti dengan begitu berarti semuanya betul-betul dikembalikan. Berarti kita juga tidak ada tuntutan, ya, Pak. Ya. Nah, hanya saja kan harapan kami ini kan adalah kalau tidak adanya suatu standarisasi, berarti kita juga agak kerepotan untuk meningkatkan kemampuan siswa, Pak. Ya, ini yang akan mungkin karena pasti kita semua guru itu pasti akan dituntut bagaimana bahwa anak ini nantinya lulus ini memiliki kompeten gitu. Nah itu Pak yang mohon dijelaskan lagi. Terima kasih. Ya, jadi itu dia plus minusnya kurikulum merdeka di situ letaknya di KKM ya. Itu tadi makanya kan bilang udah bikin aja sendiri, bikin aja sendiri. Nah, kalau bikin aja sendiri ya kita juga, anak juga udah belajar aja gimana kamu biar bisa terpenuhi gitu ya. Nyatanya memang Pak, nyatanya ternyata yang nggak naik kelas itu ada masih, tapi kebangetan banget ya. Itu udah gak, ini kan artinya bagi siswa yang masih mau Pak ya, kalau yang tidak mau kan tidak dipaksakan juga. Berarti kamu nggak mau naik kelas, kalau di jawabannya nggak mau ya udah. Gitu Pak, kalau dia jawab nggak mau loh, karena dia capek malas itu nggak mau lah, ya udah kamu nggak naik kelas, jadi gitu Pak. Jadi ada Pak 93,3 yang naik kelas justru. Saya juga kadang-kadang dilematis gitu ya. Ketika saya ke pendidikan, kata Pak Yogi dari kementerian, kalau emang kebangetan nggak apa-apa deh. Gitu. Nah, balik lagi. Loh Bapak nggak sesuai ini dong, cara gitu. Saya sebagai gurunya, ya, juga menginginkan semua naik, tapi kan kurikulum berbeda. Orang kurikulum berbeda punya standar bahwa anak ini emang nggak layak untuk naik. Ya. Tapi kalau hemat saya, mungkin dia itu tidak pindah fase. Kalau saya Pak, kalau saya mungkin jadi wakilnya tetap naik, tapi dia harus menyelesaikan fase E. Jadi kalau saya dipercaya di wakil ketumnya, dia tetap naik, tapi dia harus menyelesaikan fase yang di kelas 10. Gitu. Jadi mungkin kasih tugas, gitu. Tapi naik kamu bersyarat misalnya. Kalau saya gitu. Ini kalau kamu nggak ngerjain tugas ya udah kamu tetap tinggal di kelas. Gitu. Kalau saya gitu. Jadi fase E ke F. Jadi kalau dia fase itu kan harus berjenjang terintegrasi. Kalau fase E ini belum terpenuhi nggak bisa ke 11 fase F. Makanya dia memang tingkatannya naik ke 11, tapi dia harus menyelesaikan fase kelas 10-nya dengan tugas apa gitu. Jadi gurunya kelas 11 sudah tinggal terima, tinggal ngajar, tinggal lanjutin ketika dia sudah mengumpulkan tugas kepada guru kelas 10-nya yang kurang-kurang tadi. Jadi kayak gitu. Kalau saya, tapi ternyata wakil saya berbeda dengan saya. Akhirnya nggak dinaikin pidana. Saya kemarin, kok nggak sesuai gini? Coba tanya Pak Yogi jawabannya juga begitu orang konten. Kalau emang parah banget nggak apa-apa Pak ya. Ya, saya mentok di situ kan. Saya ingin memperjuangkan kurikulum merdeka, tapi tetap aja pakai ponis KTSP atau kurikulum 2013. Tuh, jadi saya harap sih dipertimbangkan matang-matang kalau nggak naik kelas. Aja. Terus kalau emang belum, lanjutkan fasenya, ditagihkan aja lagi sampai kasih tugas apa kek, misalnya bikin briefing kayak tentang materinya atau kamu bikin apa kayak gitu. Intinya harus selesai dulu fasenya.
Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak naik kelas tapi pindah fase jatuhnya itu bahasanya. Tidak pindah fase. Ya itu bahasa doang sebenarnya. Ya, ada yang bertanya Pak? Terima kasih Pak Andi. Menyimak tadi dari pertanyaan Bapak Kepala Sekolah, saya contohkan begini Pak. Di materi saya mungkin ekonomi, saya ambil salah satu bagian mampu memasarkan produk. Tentunya kalau kita mengacu ke kurikulum lama, kembali kepada KKM, saya tentukan berdasarkan beberapa indikator, KKM-nya katakan 75. Pemahaman saya di kurikulum Merdeka bukan berarti KKM itu hilang begitu saja dalam konsep guru. Karena bagaimana mungkin saya bisa mengukur kemampuan siswa-siswi itu memasarkan produk kalau tidak saya konversikan ke angka. Dalam perilaku sehari-hari mungkin dia sudah melakukan pemasaran produk berhasil, dan itu dalam bentuk terjemahan kalimat. Harus saya konversikan kembali ke angka untuk masuk nanti klop di rapornya. Yang menjadi pertanyaan mungkin tadi, kalau anak itu tidak mampu, apakah anak itu tidak naik kelas? Mungkin hanya butuh waktu Pak. Memang di kurikulum Merdeka dituntut guru lebih fleksibel dan lebih kreatif. Jangan hanya mengacu kepada siswa yang mampu, sehingga nanti masuklah tadi pengklasteran tadi yang dimulai dari awal. Ada yang cepat nangkap, sedang, lambat. Ketika ketemu dengan anak yang lambat, kita coba alur berpikirnya dengan KTSP. Tidak mencapai KKM dia, maka dibutuhkan kreativitas guru menangani klaster ini lebih dari yang lain. Sampai akhirnya nanti anak ini bisa mengimbangi sama seperti temannya yang lain dan bisa kita kategorikan mampu. Memang pemakaian kata KKM tidak ada lagi, tetapi dalam konsep pelaksanaan guru sehari-hari, guru tetap mengacu kepada angka-angka tadi untuk menyatakan anak itu mampu atau tidak. Hanya pernyataan tidak naik kelas itu mungkin dihindari di kurikulum Merdeka. Tinggal menuntut kreativitas guru bagaimana yang kurang mampu ini diselesaikan sebelum penentuan kenaikan kelas. Mungkin itu Pak. Sehingga kata KKM tidak ada lagi hilang, yang ada KKTB dan capaian pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran pun tetap dikonversikan kepada angka nanti. Jadi mungkin di situ guru dituntut lebih banyak di kurikulum Merdeka sampai anak itu memang mampu seperti contoh dari memasarkan produk. Sehingga vonis tidak naik kelas itu tidak ada lagi, karena sebelumnya sudah banyak proses yang harus dilakukan. Mungkin itu tambahan. Cuma ada satu pertanyaan Pak. Apakah bapak-bapak ini sudah memikirkan kalau nanti anak kita kelas 12, kelas 11 tidak naik kelas karena masih memakai KTSP, otomatis mereka bertahan di kelas 11. Yang kelas 10 nanti akan naik ke kelas 12, sudah kurikulum Merdeka. Kebijakannya seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa? Ya, Presman. Ya, itu jawabannya ya. Mungkin tadi saya kurang jelas, Bapak itu bisa menjelaskan jawabannya seperti itu kurang lebih. Ya, memang tetap kakak itu secara itu tidak ada, tapi kakak kita tetap ada Pak. Benar kata Pak Presman, yaitu jawabannya untuk kakak. Nah, untuk yang saya jawab pertanyaan Pak Presman yang tidak naik Pak di kurikulum KPSP, lalu dia berubah menjadi Merdeka. Ya, kalau di sekolah kami itu diadakan namanya matrikulasi Pak. Nah, jadi kayak kita kuliah Bapak Ibu, misal kita putus kuliah, pindah, kita harus matrikulasi dulu, ya kan? Ke apa namanya? Ke kuliah yang baru, ke kampus yang baru. Jadi kita gitu Pak, jadi disesuaikan. Misalnya
di KTSP kan IPA IPS Pak ya. Sedangkan kurikulum Merdeka tidak ada IPA IPS. Jadi dia harus belajar geografi, ya kan. Sosiologi mereka dimatrikulasi Pak. Kita adakan matrikulasi seminggu itu. Kemarin saya nggak dapat informatika, saya juga melayani mereka matrikulasi di luar jam pelajaran. Jadi setelah pulang sekolah mereka matrikulasi Senin sampai Jumat, beda-beda materinya. Yang IPA itu dapatnya geografi, sosiologi, sejarah. Yang anak IPS, yang naik kelas dari anak IPS itu dia belajarnya fisika, kimia, biologi Pak. Jadi dia ngikutin, jadi dia harus dimatrikulasi dulu Pak, supaya penyamaan persepsinya biar ada nilai dia di pelajaran tersebut. Jadi kayak gitu. Jadi solusi kami adalah melakukan matrikulasi, dan itu sudah kami sampaikan. Wah bagus itu katanya, malah begitu gitu. Belum pernah ada yang berani seperti itu. Nah baru SMA 93. Nah tapi itu dihargai, boleh, karena itu masuk logika kami, ya kan? Karena kalau anak IPS kalau ngikutin terus nantinya fisika bingung kan dia kalau nggak dibekali dulu dengan matrikulasi. Nah pertanyaannya siapa yang mau bayar matrikulasi, gitu kan? Ya kan? Dibalikin gitu. Nah, yang bayar guru-gurunya yang melakukan matrikulasi siapa? Yaitu pintar-pintar kepala sekolah. Gitu. Akhirnya kami juga melakukan matrikulasi, ya adalah buat uang jajan kami gitu. Walaupun sekali pertemuan cuma 25.000 gitu ya. Tetap berarti kan sudah dipikirkan sama kepala sekolah. Jadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi solusi dia sama kami menggunakan yang namanya matrikulasi untuk supaya sama dengan, supaya dia merasakan atmosfer dari kurikulum pembenaran. Jadi itu Bapak Ibu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi gini. Bagaimana kalau dari sekolah lain pindah ke 93 yang sudah sekolah itu sama, melakukan matrikulasi yang akuntansi dari sekolah yang tidak penggerak dan ke kita, mereka harus matrikulasi dulu. Jadi baru mereka bisa ikut pelajaran yang lainnya di SMA. Jadi kayak gitu Pak. Itu solusi yang kami dapatkan. Pak Andi, kita break dulu. Kita serah. Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan, kita isoman dari jam 12 sampai jam 1. Jam 1 kita kembali lagi ke tempat ini untuk mengikuti kelanjutan di HT kita. Tetap semangat.